Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini sama buat readingan dengan tema dia ke depan. Waktu itu kan kamu yang ke depan, sekarang dia ya. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu guys ya. Berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request tema atau judul, bisa tulis kolom komentar. Yang mau terapi, private reading, self healing, behavior therapy, spiritual coaching, nomor konsultan mediasi, bisa kontak WhatsApp di kolom deskripsi. Begitu juga untuk yang mau berdonasi untuk Jumat Berkah dan berdonasi untuk channel saya. Oke, apa ya? Kalau kalian malas nonton yang lama kayak gini di YouTube, kalian bisa ke snack video dan juga TikTok saya ya. Oke. Jangan di skip pada saat saya menghafal dan jangan skip iklannya. Jangan lupa di klik super thanks ya. Kita mulai guys ya. Dia ke depan. Jangan di skip pada saat saya menghafal dan jangan di skip iklannya. Kamu bayangin orangnya. Dia tuh mau datang ke kamu. Ya, mungkin mau mulai komunikasi lagi sama kamu, mau menjalin silaturahmi lagi, tapi dia nggak tapi dia pinginnya seolah-olah nggak ada apa-apa gitu loh. Ya, lu siapa gitu kan. Terus di sini ada hangman atau hangman ya. Tapi dia berusaha untuk melihat dari sudut pandang yang jauh berbeda ketika bersama kamu. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan keadilan gitu loh ya. Dia berpikir gini, kayaknya nggak mungkin deh kalau gue datang ke lu menyambut gue dengan baik, padahal gue tuh sudah berlaku tidak baik kepada diri kamu gitu ya. Jadi dia tuh sudah tersadar, sudah healing, sudah sembuh bahwasanya ini nggak baik gitu, dan dia tuh mau menjalin silaturahmi. Jadi dia tuh datang dengan versi terbaiknya dia. Tapi dia takut gitu loh untuk ngubungin kamu. Kenapa? Karena dia udah berlaku nggak baik banget sama kamu dan dia sering mengamati kamu sebenarnya. Ya, dia sudah terbangkit spiritualnya. Dan tersadar bahwasanya apa yang sudah dia lakukan ke diri kamu itu nggak baik gitu ya. Jadi terserah kamu mau lanjutkan, silahkan berhubungan dengan dia, enggak juga enggak apa-apa gitu loh ya. Tapi saran saya sih gini, Allah aja kan maaf ya, masa sih kita hambanya nggak mau maafin kan gitu ya. Memaafkan itu boleh kalau kalau menurut saya ya, dan wajib gitu ya. Di agama manapun ya kita harus memaafkan. Allah juga kan maha pemaaf, tapi ingat gitu loh, kita juga tidak boleh jatuh di lubang yang sama lagi gitu loh. Seberubah-berubahnya orang gitu ya, kita harus punya payung gitu, dalam artian sedia payung sebelum hujan. Dulu orang ini pernah menzolimi gue gitu ya, jadi gue harus lebih hati-hati gitu loh. Itu aja sih. Kalau misalkan emangnya dirasa enggak, gue udah nggak mau pokoknya, ya nggak apa-apa, itu hak kamu gitu loh ya. Karena apa? Mungkin sakit hati yang dia tanam itu sangat sangat luar biasa gitu, sampai di ambang batas normal gitu kan, gitu. Kalau memaafkan harus memaafkan, tapi kalau misalkan untuk masuk lagi ke kehidupan kamu, aku ngerasa memang kamu kayak nggak mau sih gitu. Kamu udah memaafkan, ya udah dari jarak jauh aja. Gue udah maafin lo, ya udah gitu. Tapi lu jangan ganggu hidup gue. Itu sih yang gue rasain, yang aku rasain tuh itu. Tapi sebenarnya dia tuh datang ke kamu itu karena dia sudah tersadar spiritualnya ya, bahwasanya memang selama ini yang dia lakukan ke kamu itu memang nggak baik. Kayak gitu ya. Sebentar, ada tukang somai, aku pengen beli somai karena udah lama banget nih somai nggak dateng. Oke, kita lanjutkan lagi sampai di mana tadi. Mohon maaf ya, karena ini tukang somainya tuh udah lama banget nggak jualan gitu loh. Tadi pas ditanya kemana aja mang gitu kan, 3 minggu nggak jualan. Ya memang jam-jam seginilah beliau datang ya. Oke, ya sebenarnya dia tuh datang dengan versi terbaiknya dia udah sadar bahwasanya dia itu nggak baik, tapi kamu nggak mau punya hubungan dengan orang ini ya. Cukup kamu maafkan aja, tapi untuk masuk lagi ke dalam kehidupan kamu tidak mau gitu loh.
karena kamu sudah nyaman dengan kesendirian kamu. Aku ngerasain kayaknya ada yang meninggalkan luka dalam banget ya gitu. Kamu juga menjadi sosok seorang yang kamu lagi, iya, dia akan datang ke kamu gitu ya. Dia udah healing, dia udah sembuh, dia udah sadar bahwasanya itu nggak baik. Dan dia udah tahu mana yang benar, mana yang salah. Hello, selama ini lo nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Lo kan udah gede gitu loh ya, masa lo nggak tahu sih gitu kan? Dan beban dia di kedepannya tuh akan berat ya. Karena terus dia sedang memperbaiki atau mengevaluasi komunikasinya gitu ya. Bahasanya, mungkin bahasanya tuh ada yang kasar, ada yang nyelekit segala macam, dan iya akan ada yang mengambil manfaat dari diri dia ya, dari kemakmurannya dia. Kenapa? Mungkin dia memanfaatkan kamu, jadi dia dikelilingi oleh orang-orang yang karena dia sudah mendapatkan keadilannya itu ke depan adalah ya kemakmuran yang dia dapatkan itu banyak digerogotin oleh orang-orang ya. Dia akan dihianati oleh pasangannya ke depan, mungkin karena uangnya udah nggak punya ya. Jadi ini kayak karma ya, hubungan dia sama orang yang sekarang. Dia mungkin ngambil manfaat banyak banget dari kamu, dan dia udah dapet, dia bawa kabur, dia punya pasangan baru, dan pasangannya itu yang mengambil semua uang-uangnya yang sudah diambil dari kamu gitu ya. Oke, ya ada Emperor, dan dia akan mendapatkan karma dari apa yang sudah dia perbuat. Banyak banget pilihan hidup dia yang dia banyak banget pilihan hidup dia yang dia bingung memilih yang mana. Terus dia disukai lawan jenis, tapi dia tahu nggak ada yang bisa sebaik kamu sih gitu ya. Dan dia nggak bisa berdiri di kakinya sendiri nanti ke depan ya. Dia butuh tongkat, dalam artian mungkin kemapanan finansialnya gitu itu akan hilang gitu ya. Terus mungkin akan ditinggalkan dengan pasangannya yang sekarang karena dia meninggalkan kamu. Belum lagi aset-asetnya itu akan diambil gitu kan, karena mungkin dia mencurangi asetnya kamu. Itu juga bisa ya. Dia pengen punya awal baru ya, dimana kehidupannya itu berkecukupan finansial, dan apa yang dia mau itu bisa terwujud. Tapi memang dia belum bisa move on sepenuhnya dari diri kamu. Kenapa? Karena memang rasa bersalahnya itu ya yang besar ya. Dia lagi berusaha untuk menjadi orang yang dermawan, untuk memperbaiki karma lah, tapi itu nggak bisa gitu ya, karena dia yang menanam, jadi dia yang harus menuai. Memang ada trauma masa kecil yang belum tersembuhkan, yang belum healing ya, dan itu yang menyebabkan dia mengkhianati kamu, dan sekarang dia dihianati gitu loh. Dan roda itu berputar ya, dia yang akan mendapatkan balasannya dari semua apapun yang kamu lakukan, semua apapun yang dia lakukan ke kamu. Jadi apapun hal yang gak baik yang dia lakukan ke kamu itu akan dia dapat di tahun di depan gitu ya. Dan dia sedang bertanya ke dalam dirinya sendiri, ini kenapa terjadi sama gue ya. Gue tahu bahwasanya memang apa yang udah gue lakuin sama seseorang itu memang nggak baik gitu ya. Ya akhirnya salah satu caranya adalah dia menutup siklus itu ya, dia terima ya dengan legowo, dengan besar hati. Tapi sebenarnya dia balikan itu ada maksud sih. Dia pingin menawarkan kembali perasaannya sama kamu, tapi memang semua dia pasrahkan sama Allah, karena hal yang nggak mungkin kayaknya kalau misalkan balikan lagi sama kamu, karena mungkin apa yang sudah dilakukan ke kamu itu udah luar biasa ya, di luar batas kemanusiaan. Itu sih yang aku rasain ya, bener-bener. Tapi ya kamu akan terbebas kok kalau kamu kan, jadi dia tuh kebalikannya kamu gitu. Kalau kamu akan bersinar, sukses, bahagia segala macam, tapi kalau dia enggak, dia akan jatuh gitu ya. Wow, karena di masa lalu dia seperti itu ke kamu, jadi sekarang dia yang menanam, dia yang menuai gitu ya. Oke. Ngeri juga ya. Makanya kita tuh di dunia ya berbuat baik aja udah.
soalnya semua tuh balik lagi ke kita gitu ya. Ya dia akan hidupnya tuh akan berkutat di situ-situ aja gitu kalau dia tidak memutus rantai apa ya, rantai setannya gitu loh ya. Ya dia tahu sih kamu tuh bisa memberikan perlindungan sebenarnya ya, tapi kenyamanan gitu, tapi ya pokoknya nggak ada yang sebaik kamu itu, dan dia menyesali itu gitu loh. Dia butuh media sih, butuh media orang lain untuk menjadi jembatan antara kamu dan dia ya. Jadi ada mediasi lah gitu ya, untuk menemukan jalan keluar dari permasalahannya dia, dari karmanya dia, karena kayaknya dia belum tentu kuat deh untuk menjalani karmanya gitu. Tapi ya nasi sudah menjadi bubur ya gitu, makanya kamu jangan suka ngikutin hawa nafsu gitu loh ya. Kalau hawa nafsu mah diikutin ya kamunya nanti rugi sendiri. Ini kalau hawa nafsunya itu yang baik. Kalau yang nggak baik misalkan ya misalkan ngambil manfaat dari diri kamu, ya nanti baliknya ke kamu tuh ya kayak gitu lagi, itulah dia gitu loh ya. Ya kita juga nggak bisa nyalain 100% dia sih, mungkin ada dari sikap kamu yang menyumbang untuk kenapa dia seperti itu, tapi lebih banyak sih kemungkinan besarnya didominasi oleh inner child atau trauma masa kecil, ketulusan kamu yang nggak bisa dia lupa ya, ketulusan dirimu yang tidak bisa dia lupa. Oke. Iya, keberuntungan dia, terus kekuatannya dia gitu loh, itu akan lenyap gitu ya. Dalam artian memang keberuntungannya itu ada di diri kamu gitu, dan perlindungan dari keberuntungan itu memang ada di kamu, dan dia akan ketemu dengan orang yang energinya manipulatif. Mungkin pasangannya akan punya energi manipulatif ke dia karena kamu dulu diperlakukan seperti itu ya sama dia. Oh, terus langsung fox ya, fox energi ya, serigala berbulu domba itu ada ya gitu. Jadi itu yang dia lakukan semua terjadilah sama dia. Oke, ya, jadi intinya adalah dia ke depannya itu adalah akan menuai buah dari perbuatan yang selama ini dia tanam gitu loh ya. Dia nggak baik tuh nanamnya ke kamu, jadi sorry ya gitu. Ya dia juga akan menuai hasil yang nggak baik sih gitu, terutama dalam hal materi. Dia tuh diguncang banget karena mungkin dia sudah mengambil manfaat materi dari kamu gitu ya. Jadi materi kamu tuh banyak banget diambil sama dia, atau dizolimin hak-hak kamu dalam hal materi, itu juga bisa gitu ya. Dan dia merasakan itu nanti. Terus ada pengkhianatan, dia akan dikhianati oleh pasangannya ya, karena dia dulunya pernah mengkhianati kamu gitu. Jadi apapun itu akan terjadi sama dia. Hal-hal yang gak enak yang dia berikan ke kamu itu akan terjadi sama dia. Jadi kamu tidak usah mengotori tangan kamu untuk membalas, karena Allah dan karena Allah itu tidak tidur ya. Alam semesta itu akan membalikan semua apa yang sudah dia lemparkan ke alam semesta. Dia dia melempar ke alam semesta perbuatan-perbuatan yang gak baik ke diri kamu ya kan. Dia memperlakukan kamu nggak baik, itu tandanya dia melempar hal yang nggak baik ke alam semesta, dan baliknya ke dia juga nggak baik gitu ya. Oke, ini ada beberapa zodiak yang udah diambil. Kalau nggak ada di sini berarti bukan berarti nggak resonate ya, tapi lebih ke ini adalah zodiak yang kuat energinya. Ada Leo, Gemini, Leo, Libra, Sagittarius ya. Jadi yang kuat di sini ada Leo sih. Kok agak berarti energi dibanding beda loh. Aku nge-readingnya ya dengan diri kamu sama diri dia. Kalau diri kamu tuh kayak excited, semangat, motivasi, seneng, happy, bahagia, keren gitu ya. Pokoknya yang positif-positif. Kebalikan dengan ngebaca energi dia itu yang kebanyakan negatif. Sorry ya. Dream, ya.
mimpi-mimpi dia akan hancur, dia nggak akan bisa mencapai mimpinya gitu ya, dan energinya dia juga nggak positif lah gitu ya, negatif energi. Sick ya, mungkin dia nanti akan dikasih sakit oleh Allah, bisa juga great ya, mungkin bisa jadi kamu akan mengurus dia yang lagi sakit karena dia ditinggalin oleh pasangannya, itu juga bisa, berarti kamu adalah hal yang hebat, atau kehebatannya dia akan diambil, dilenyapkan gitu ya, karena kehebatan dia dipakai untuk hal yang tidak baik, hanya untuk mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Bad mood, mungkin dia akan menjadi orang yang bad mood terus gitu ya, moodnya nggak baik terus, dan surrender, dia akhirnya memasrahkan semuanya sama Allah, dia terima bahwasanya memang ya ini yang harus gue dapat memang karena gue sudah menanam ini gitu loh ya. Jadi dia tersadar gitu loh akhirnya bahwasanya memang dia sudah banyak menanam keburukan gitu ya. Dan kita lihat aja apakah pasangannya atau istrinya yang sekarang itu bisa menerima dia di saat nanti dia sudah jatuh, dia sakit gitu ya. 6 1 2 9. Beda ya, kalau 6 itu ada garisnya di atas. Oke. 6 lagi nih ada garisnya, kalau 9 nggak ada, dia lebih lonjong. Oke. Terus untuk huruf biasalah ambil 5. Kalau nggak ada bukan berarti nggak ada salah, tapi lebih ya ini yang kencang. X ya, dia adalah mantan kamu, bisa juga. K kilo, inisial K, atau blok rumahnya blok K. P papa. N nano. X mantan. Wah, kuat banget nih mantan, jadi dia adalah mantan kamu ya, yang sudah menzolimi kamu sepertinya ya, atau sebenarnya bisa juga sih, pokoknya orang yang kamu bayangkan yang ngezolimin kamu aja, intinya kayak gitu ya, tapi kebanyakan mantan, energi mantan ya gitu. Oktober, terus September, terus Juni. Ini adalah bulan-bulan dimana mungkin yang berkaitan dengan mungkin bulan lahir. Juli, mungkin Juli kuat nih ya, mungkin bulan kelahiran, mungkin bulan putus, bulan jadian, bulan ketemu ya, disesuaikan aja. Oke, sekarang kita ke Sio. Jadi aku mau ngasih edukasi sebentar ya gitu. Kalau dibilang tarot reader tuh ramal gini, enggak, saya nggak ngeramal, saya membaca energi ya, dan endingnya adalah saya udah bisa banyak membantu orang lain gitu ya. Dan tarot reader juga kalau nggak banyak mendekatkan diri sama Allah lewat ibadah, dia nggak bisa baca energi gitu. Itu aku ngerasain banget. Jadi memang orang-orang tarot reader itu orang-orang spiritual ya, beda dengan supranatural yang masih black magic, makhluknya juga masih yang ecek-ecek gitu. Tapi kalau orang-orang spiritual tuh dia udah yang ke animal spirit, itu udah yang ke malaikat gitu ya, udah yang ke karuhun. Jadi nggak sembarangan tarot reader itu juga ya gitu. Itu harus diedukasikan ya. Macan tahun 62, 74, 86, 98, 2010. Babi 59, 71, 83, 95, 2007, disesuaikan aja tahun lahir ya. Ayam 69, 81, 93, 2005, 2017. Oke. Kambing 67, 79, 91, 2003, 2015. Ular 65, 77, 89, 2001, 2013. Oke, kalau menurut saya readingannya udah selesai. Jadi intinya adalah dia kedepannya itu akan menuai buah perbuatan dia yang nggak baik. Kalau misalkan dia mengkhianati kamu, berarti dia akan dihianati. Kalau misalkan dia ngambil banyak uang kamu, ya dia akan dikhianati dalam hal uang. Beda kebalikan dengan diri kamu di masa depan gitu ya. Kamu akan keren, hebat, dan tapi kalau dia tuh akan terpuruk, terperosok karena buah perbuatan dia sendiri. Oke, terima kasih banyak. Kalau kamu masih mau nonton channel saya tapi nggak mau yang lama gitu, kamu bisa ke TikTok atau snack video saya ya, karena itu lebih simple banget. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.